jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus politik. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan. Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Yang harus dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Hari ini kita mendengarkan berita yang sangat menghebohkan. Mayor Teddy Indrawijaya dengan jabatan Sekretaris Kabinet mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Kolonel terhitung 25 Februari 2025 yang lalu. Antara demokrasi itu bermulanya, my own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan. Bahkan pemegang Adi Makayasa 2011, Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung itu masih berpangkat kapten dan baru nanti per 1 April akan menjadi mayor. Nah, yang menarik adalah untuk menjadi letnan kolonel itu membutuhkan waktu sekitar 18 tahun dari pangkat pertama letnan 2 dengan catatan dia harus sudah lulus pendidikan lanjutan perwira 2 dan juga pendidikan sekolah staf dan komando angkatan darat. Jadi butuh waktu 18 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Ngalir. Bahkan LSM imparsial itu mendesak agar kenaikan pangkat dari Mayor Teddy Indrawijaya itu dibatalkan. Bukan hanya karena kenaikan pangkat yang sangat cepat jauh melampaui teman satu angkatannya, bahkan juga mengalahkan lulusan terbaik penerima penghargaan Adi Makayasa yang sampai sekarang masih berpangkat kapten. Soal posisi Teddy sebagai sekretaris kabinet itu juga kembali disoal. Mantan Presiden SBY yang semasa aktif di TNI menjadi ketua tim reformasi ABRI menegaskan kembali bahwa perwira aktif yang masuk ke pemerintahan itu harus pensiun. Saya, ketua tim reformasi ABRI, bekerja selama 2 tahun untuk memastikan TNI Polri atau ABRI kembali ke tugas pokok yang diamanahkan oleh konstitusi. Itu kata SBY. Tergoda oleh kekuasaan. Around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi the essence is ingin berkuasa lebih lama lagi. Teddy kebetulan belum memenuhi persyaratan dan dia belum lulus pendidikan lanjutan perwira 2, apalagi sesquad. Nah, jika seseorang belum lulus di Kelapa II hingga sesquad, maka memerlukan waktu sekitar 22 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Karena itu semestinya Teddy Indrawijaya baru akan menjadi letnan kolonel pada tahun 2033 mendatang. SBY menyatakan konsep reformasi ABRI didasarkan pada semangat yang jelas, legalitas yang kuat, serta selaras dengan amanah konstitusi dan demokrasi. Dan itu, kata dia, segaris dengan amanah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, segaris dengan respect for democratic value, segaris dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Ingin memiliki kekuasaan yang kuat, sehingga bisa berbuat apa saja. Inilah the story of the absolute power yang pada hakikatnya rejected di mana-mana. Seharusnya menurut Undang-Undang TNI Pasal 47, perwira atau prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Nah, Teddy sejak dilantik menjadi menteri atau sekretaris kabinet pada Oktober lalu tetap dengan pangkat mayor. Nah, ini juga menandakan bahwa ada administrasi yang kurang baik, ada sesuatu yang dipaksakan. Saya kira juga
Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI juga merasa ada konflik batin di dalam kasus Teddy Indrawijaya ini. Dia dinaikkan pangkatnya, sudah masih tetap aktif di TNI, dan kemudian naiknya di pangkatnya dinaikkan, dan naiknya itu cepat banget gitu ya. Pokoknya super spesial lah gitu ya. Karena kenaikan Teddy ini selain sangat cepat, itu juga menabrak berbagai aturan di TNI. Karena dari sisi jenjang pendidikan, ini di TNI dia juga belum memenuhi syarat untuk menjadi perwira menengah ya. Kenaikan pangkat Seskap Teddy tuai kritikan. Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel menuai kritikan. Kenaikan pangkat kemiliteran Teddy disorot karena dia sedang mengemban jabatan sipil. Promosi pangkat Teddy juga dianggap tidak sesuai dengan sistem merit. Kritik terhadap Teddy diutarakan lembaga imparsial dan setara institut. Teddy Indrawijaya mendapatkan promosi kenaikan pangkat 1 tingkat lebih dari Mayor menjadi Letkol. Kenaikan pangkat Letkol Teddy Indrawijaya juga dibenarkan oleh Kandispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Kenaikan pangkat Letkol Teddy tertuang dalam surat perintah nomor Sprint yang dikeluarkan Markas Besar atau Mabes TNI Angkatan Darat. Kenaikan pangkat itu berdasarkan keputusan Panglima TNI tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan. Wahyu mengatakan keputusan tersebut sudah ditekan sesuai aturan yang berlaku. Imparsial menilai kenaikan pangkat Teddy ini menyalahi sistem merit. Mereka menganggap kenaikan pangkat kemiliteran Teddy yang sedang mengemban jabatan sipil bisa melukai hati prajurit yang lain. Menurutnya, kebijakan kenaikan pangkat Teddy bisa melukai perasaan prajurit lain karena para prajurit lapangan selama ini sudah mempertaruhkan nyawanya demi negara. Imparsial menegaskan sistem kepangkatan di TNI harus menganut meritokrasi demi menjaga integritas TNI. Imparsial mendorong agar kenaikan pangkat Teddy dibatalkan sebab kenaikan pangkat ini bisa merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI. Setara Institut mendorong TNI menjelaskan kenaikan pangkat Letkol Teddy untuk menepis potensi kecemburuan perwira TNI. Setara mengatakan kenaikan pangkat bagi prajurit TNI adalah hal yang wajar sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 1 P2 nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Namun menurut Setara terdapat ketentuan yang eksplisit dalam pasal AKUO, yakni berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karir yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setara menilai pihak TNI perlu memberi penjelasan terkait kenaikan pangkat Seskap TNI. Keterbukaan TNI atas kenaikan jabatan Letkol Teddy juga dinilai perlu dilakukan guna meminimalisir potensi kecemburuan di tengah para perwira yang menengah atau Pamen TNI, sebab dinilai ada perbedaan wilayah tugas para perwira. Kenaikan pangkat Seskap TNI juga dinilai menimbulkan tanda tanya dalam segi masa dinas perwira. Berdasarkan Perpang nomor 40 garis miring tahun 2018 pasal 13 huruf C terdapat sejumlah rentang waktu kenaikan pangkat dari mayor ke Letkol mulai dari 18 hingga 25 tahun sesuai pendidikan yang dijalani. Selanjutnya dalam P2 nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI juga dijelaskan pasal 27 ayat 1 bahwa kenaikan pangkat terdiri atas reguler dan khusus. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa kenaikan pangkat khusus terdiri atas kenaikan pangkat luar biasa dan kenaikan pangkat penghargaan.